Ayo bangun, bangun. Wis bangun nih Pak. Pak Eko masih di Samarinda ya? Enggak, sama Yani. Oh alah, berarti sudah di Surabaya. Ojo ojo di rumah Ibu Yani terus ta. Mulio ta Pak. Diseneni longko. Shalom, selamat pagi. Mari kita mulai Siapa yuk. luar? Yuk. Pagi, Pagi Bu. pagi, ayo, ayo. Sahur, sahur. Yuk kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Kita satukan hati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau Bapak yang dahsyat, Engkau Bapak yang luar biasa bagi kami Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih karuniamu, penyertaanmu, perlindunganmu di sepanjang malam. Hingga di pagi hari ini Tuhan kami bangun dengan badan yang sehat, dengan kekuatan yang baru, dengan kebahagiaan yang kau berikan. Saat ini Tuhan kami bersehati sepakat datang mencari hadirat-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Memberikan jawaban, memberikan keteguhan, memberikan kekuatan bagi kami semua Tuhan Yesus. Layakanlah kami Tuhan untuk semakin hari semakin melekat kepadamu Tuhan Yesus. Serupa dengan gambaran-Mu. Karena hari-hari ini hari yang penuh kejahatan Tuhan Yesus. Pegang tangan kami Tuhan Yesus. Tuhan satukan kami untuk selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Berkati teman-teman yang melayani pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kasih karuniamu selalu melimpah atas kami. Berkati juga teman-teman yang hadir di pagi hari ini melalui Zoom ini Tuhan. Dan teman-teman yang belum bisa hadir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan pada pagi hari ini ke tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Bu Ganda. Ya amin. Ya thank you Bu Ivon. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita sebelum masuk ke dalam firman, kita mau masuk ke hadirat Tuhan lebih dahulu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Kita akan masuk ke dalam pujian kedua. Hari ini ku datang lagi padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji nama-Mu. Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui,
Bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Saat ini ku datang lagi padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu. Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui. Bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Haleluya, amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan buat pagi ini Tuhan, buat hari yang baru Tuhan, buat hari yang telah Engkau berikan kepada setiap kami untuk kami lewati Tuhan, untuk kami boleh hidup di dalam rencana-Mu yang indah. Terima kasih Bapa, dan tiba saatnya kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu Tuhan. Urapi Bu Vivi yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah setiap kata kalimat yang disampaikan semuanya berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan mau serahkan sesi sharing firman pada pagi ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Brenda untuk puji-pujiannya. Mari kita mendengarkan firman, merenungkan firman dan mendengarkannya. Saya serahkan kepada Vivi. Silakan Vivi. Ya, shalom, selamat pagi, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan ya, pagi hari ini kita akan belajar di dalam Nehemia pasal yang ke-8. Ya, puji Tuhan ya. Tadi Bu Venda lagunya bersorak-sorai, bersukacita soalnya Bu Venda. Ya, puji Tuhan. Ini nanti juga akan ada firman Tuhan ya di pasal Nehemia yang ke-8 ini ya, tentang sukacita, tentang bersorak-sorai. Sebelumnya kita akan membaca dulu ya, mulai di ayat yang pertama ya, Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan. Di sini perikopnya berjudul pembacaan Kitab Hukum Hari Raya Pondok Daun. Saya akan bacakan. Ketika tiba bulan yang ke-7 sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat
di halaman depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra ahli kitab itu supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ketujuh itu Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaat, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian dari pada kitab itu di halaman depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. 5. Ezra ahli kitab itu berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maseya, sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Habsbadana, Zakaria, dan Mesulam. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani Serebja, Yamin, Akub, ya sampai di sini adalah orang-orang Lewi ya mengajar Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Ya, di ayat yang ke-9, bagian-bagian daripada kitab itu yakni Taurat Allah dibacakan dengan jelas dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. 10. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. 11. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindungan. Nah, di sini di ayat yang ke-12 juga dikatakan, juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata, tenanglah, hari ini adalah kudus, jangan kamu bersusah hati. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau di Nehemia 8 ini kan dibacakan ya tentang kitab hukum ya. Di sini mengingatkan kepada setiap kita ya, bahwa kita ini juga harus membaca firman Tuhan ya. Di mana ketika Ezra ya ahli kitab itu membacakannya, ada banyak orang-orang yang laki-laki dan perempuan ya. Mereka semuanya memuji Tuhan ya. Mereka juga ketika firman Tuhan disampaikan, mereka menangis ya. Menangis itu apa artinya? Mereka dijamah hatinya oleh Tuhan ya. Mereka mengerti di sini ya, diberikan keterangan-keterangan ya di ayat yang ke-9 ya. Supaya mengerti. Kadang-kadang kita tidak mengerti ya. Yang kita baca ini apa ya? Diberi keterangan supaya mengerti. Nah, di sini betapa pentingnya ya firman Tuhan kita baca setiap hari. Karena tanpa tuntunan firman Tuhan ya, kita ini tidak bisa melangkah. Ya. Bagaimana kita melangkah ke kanan atau ke kiri, kita tidak tahu tanpa arahan dari Tuhan. Ya, firman Tuhan ini adalah tuntunan buat setiap kita.
supaya kita ini benar ya, masuk di dalam rencana Tuhan yang indah ya. Oleh sebab itu janganlah sampai kita ini berhenti ya, atau skip dalam membaca firman Tuhan ya. Kita ada bacaan firman Tuhan ya di setiap hari ya. Itu membuat kita ini jadi apa? Memacu kita, membuat kita ini semangat ya. Kadang-kadang ada yang tidak bisa semangat ya. Kalau baca firman Tuhan sebentar, wah awal-awal semangat ya. Semangatnya wah, wis baca terus. Tapi mungkin dapat sebulan atau dapat 2 bulan mulai kendor gitu ya. Kalau kita bersama-sama biasanya lebih kuat ya, lebih lebih eh, wah semangat lagi gitu ya. Nah, di sini pentingnya kita membaca firman Tuhan ya, baik secara jasmani ataupun secara rohani itu sangat-sangat penting ya. Ada banyak artikel atau ada banyak yang sudah kita dapati ya, bahwa eh, secara jasmani ya apa manfaatnya ya. Bapak Ibu Saudara bisa mencari ya manfaatnya secara jasmani. Kalau saya pernah pernah mendengar itu ya, ada satu satu angket gitu ya, ketika dibagikan ada banyak sekali ya orang-orang yang membaca firman Tuhan itu kebanyakan apa, tensinya itu tidak tinggi begitu ya, tensinya itu normal. Itu eh, karena mereka, saya nggak ngerti ya itu secara ilmu ilmu mungkin ada kaitannya dengan kedokteran juga gitu ya. Jadi kalau membaca firman Tuhan ya rata-rata ya, eh, mereka punya tensi yang normal, tidak tinggi juga tidak rendah banget begitu ya. Terus eh, banyak ya, terus macam-macam, ada yang tidak bercerai begitu ya, rumah tangganya ini gitu. Itu itu seringkali kita dengar ya. Dan memang firman Tuhan berkatanya itu ketika kita menuruti hukum-hukum Tuhan, maka Tuhan itu memberikan arahan-arahan. Ketika kita mengikuti, maka di firman Tuhan itu kan isinya yang baik-baik saja ya. Jadi yang sesuai dengan realnya Tuhan ya, kita bisa ikuti ya. Nah, banyak sekali ya yang kita ini ya, seperti apa namanya, keranjang yang kotor begitu ya. Waduh, keranjang yang kotor itu menggambarkan tabiat lama kita gitu ya. Mungkin kita ini banyak hal-hal yang ataupun karakter-karakter kita yang mungkin masih, wah ini masih hidup lama ya, sering marah-marah atau sering sering maki-maki orang atau sering karakter yang lama itu tidak bisa menguasai diri seperti itu ya. Itu seperti keranjang yang kotor, kalau disiram air terus ya lama-lama keranjangnya jadi bersih ya. Nah, hidup lama ketika kita masuk ya dalam firman Tuhan, kita mengikuti firman Tuhan ya, seperti yang Ezra bacakan kepada semua jemaah Tuhan ini ya. Ini maka akan ada perubahan terjadi. Nah, demikian juga di ayat yang ke-11 itu, kalau kita baca tadi ya, kan banyak yang menangis. Jangan susah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Bapak Ibu, kalau saya cari di terjemahan yang lain ya, terjemahan aslinya itu King James Version, version itu ada sukacita karena Tuhan itulah kekuatanmu ya. Jadi the joy of the Lord is your strength.
Itu dikatakan seperti itu. Jadi kita ini bisa kuat ya dengan sukacita di dalam Tuhan. Ya, kenapa kita harus bersukacita ya? Karena ini yang jadi satu kekuatan ya, Tuhan sendiri yang bilang ya, kekuatan kita ini adalah di dalam Tuhan. Jadi kita ini bisa bersukacita ya, kita bisa happy selalu ya. Kalau orang bilang ada yang sering kita jumpai juga dari teman-teman kita, mungkin, aduh kamu nih masalahmu berat, tapi kok bisa senyum terus gitu ya. Ya karena seringkali kita juga mendengarkan jawabannya. Soalnya saya ini ada Tuhan. Kalau tanpa Tuhan, waduh, masalahku ini wis, aku ndak mau mikiri gitu ya. Tak serahno sama Tuhan. Seringkali ya kita Tuhan yang akan berperang ganti kita, maka kita akan diam saja dan Tuhan akan memberikan pertolongan demi pertolongan. Di sini sekalian kesaksian demi kesaksian ya, teman-teman, mana mereka bisa happy walaupun banyak badai yang menghadang ya. Tapi badai itu bisa apa? Bisa pergi. Siapa yang mengusir badai itu, Bapak Ibu? Yang mengusir badai itu Tuhan, bukan kita. Ya. Oleh sebab itu kita harus selalu yang mengandalkan Tuhan. Tuhan itu bisa berbuat apa saja. Tuhan itu bisa melakukan hal-hal yang sulit. Ya. Kalau buat kita sulit, ya minta tolonglah kepada Tuhan. Ya. Kalau buat kita itu mustahil, ya minta tolonglah kepada Tuhan yang tidak terbatas itu. Ya, mungkin renungan firman Tuhan pagi hari ini tidak saya perpanjang ya, tidak janjian ya kalau Bu Benda tadi nyanyi sama saya ya, saya tidak janjian dengan Bu Benda. Kalau Bu Benda tadi bilang sorak-sorai ya, sorak hosana seperti itu ya. Kita diingatkan Tuhan ya pagi hari ini untuk kita tidak sedih ya, tidak mikiri terus ya apa yang jadi persoalan kita, tapi kita mau bersukacita karena Tuhan ya. Kita mau bersukacita karena Tuhan sudah menolong kita. Mungkin permasalahan kita masih tetap ada, yang masih tetap sama, tapi kita mau beria-ria di dalam Tuhan ya, seperti Daud ya. Beria-ria di dalam Allah yang menjadi perlindungan, yang menjadi kekuatan. Nah, ini Kak, saya serahkan kepada Bu Ivon. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Vi. Bersorak-soraklah bagi Tuhan. Dan Daud, seperti Daud, kukan menari. Apapun yang menjadi persoalan kita, pergumulan kita. Hanya satu jawabannya, Tuhan Yesus. Yang pasti menolong, yang pasti menjawab. Dan dialah penolong yang setia bagi kita. Amin. Nah, terima kasih untuk renungannya, Vi. Biarlah renungan ini ya, kita bawa sampai di aktivitas kita, di kehidupan kita di sepanjang hari ini. Dan membawa sukacita. Karena Tuhan yang selalu peduli kepada kita. Kita akan bersorak-sorai demi nama Tuhan. Terima kasih. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara. Saya bisa minta tolong Pak Heri. Pak Heri bisa berdoa bagi bangsa dan negara, Pak. Ya. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di hadirat-Mu untuk pagi ini buat kasih setia penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing, para peserta
Zoom saat teduh ini Tuhan. Ini hanya oleh kasih karunia Tuhan semata Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan satu kekuatan dari hari ke hari di dalam Engkau Tuhan. Kekuatan untuk melakukan akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-firman yang sudah kami dengar. Bisa menguatkan dalam kehidupan kami, bisa menuntun hidup kami ke ke jalan Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa pimpinan tertinggi Pak Jokowi, kami memberkati Tuhan senantiasa beserta pembantu-pembantu presiden. Kiranya Tuhan tolong dalam menjalankan tata pemerintahan ini Tuhan, beri hati mereka untuk mengasihi akan bangsanya Tuhan. Sehingga apa yang dilakukan senantiasa bertanggung jawab di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga kami berdoa dan pimpinan legislatif Tuhan tolong Tuhan memberikan satu kemampuan, kerinduan bagaimana bisa mengatur lewat undang-undang yang dibikin untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya hikmat-hikmat Allah senantiasa mencurahkan dalam kehidupannya. Sehingga bangsa kami boleh merasakan kami benar-benar merdeka di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga berdoa untuk Pak Prabowo Gibran yang pelantikannya sebentar bulan Oktober. Kiranya Tuhan tolong. Tuhan beri kesiapan hati untuk bisa memimpin bangsa dan negara kami Tuhan. Kami akan dan percaya bahwa Tuhan telah memilih beliau untuk memimpin bangsa ini menuju satu kehidupan yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih segalanya kami serahkan dalam tangan Tuhan senantiasa. Dan juga kami berdoa bangsa kami, suku-suku bangsa kami yang belum percaya padamu. Kami berdoa untuk kangian bawean kami bawa dalam tangan Tuhan. Suku ini belum mengenal akan Engkau. Belum ada satu jiwa pun yang percaya kepadamu. Demikian juga kami berdoa juga untuk suku Osing, Baliage, dan suku Tenggerganya Tuhan. Tolong kami bawa suku-suku ini dalam tangan Tuhan senantiasa Tuhan, suku-suku yang ada di Jawa Timur ini, sehingga suku ini boleh mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Ini adalah sebuah tanggung jawab gereja yang ada di Jawa Timur untuk memenangkan suku-suku ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur berkat-berkat Allah senantiasa mau curahkan untuk suku-suku ini. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami ucap syukur untuk pagi ini. Kami serahkan seruan doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Heri. Saya serahkan Ya, ke Pak. sama. Silakan Pak Ron.
Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini memang Shalom semuanya, sensus, sensus. Selamat pagi, shalom semuanya. Ya, pagi. Waduh, Pak Erik, sudah di Surabaya ya, Pak? Wes, puji Tuhan. Nanti malam bisa join CM. Bu Venda, suaranya. Anunya Pak Ronald belum dibuka itu ngomong nggak dengar itu. Belum. Sudah, Bi. Oh. Ayo, Del. Jesusan. Bu Yani. Pak Ronald. Oh, Pak Ronald harus mari sih, kira Pak Ronald. Yani, Kak. Keluarga saat teduh. Be strong Be in strong the in the Lord. Lord. Be strong in the Lord. Keep Keep on on praying. praying. Doa penutup. Ini Pak Erik sudah bangun tak? Apa sudah mandi dah? Kadek takut sudah Tuh. mandi, harap doa, kadek mandi. Oh, Kak Yang Dibu. lain aja, yang Apa lain Pak aja. Erik? Apa Pak? Belum mandi, yang lain aja. Loh, saya juga belum mandi. Maksudnya tadi di dalam Tuhan, di dalam Tuhan ya toh. Saya juga belum mandi loh, tapi langsung saya mencari Tuhan. Karena itu adalah kesukaan Tuhan, ya toh. Ya wis, kalau nggak mau. Ya wis, Bu Ana aja yang berdoa. Oke. Bu, Mari. titip ya anak saya yang ikut lomba BCA ya. Ya, oke, Bu Ivon. Yuk kita satukan hati. Terima kasih Bapak yang baik pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat persekutuan yang indah, di mana kami bisa saling menguatkan satu sama lain di dalam doa Bapak. Pagi ini kami berdoa Tuhan, untuk Bu Vivi yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Kau berkati Bu Vivi sekeluarga Tuhan, dengan kesehatan yang sempurna. Kau berkati apapun yang dikerjakannya, semuanya Kau buat berhasil. Bahkan Tuhan, Kau juga berkati pelayanannya. Jadikan keluarga ini sebagai alat-Mu Tuhan, dimanapun keluarga ini berada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Bu Ivon Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati selalu Bu Ivon, sekeluarga dengan kesehatan yang baik. Bahkan Tuhan untuk putrinya yang kecil Bapak yang ikut lomba di CA Tuhan, kiranya Engkau campur tangan, Kau berikan hikmat-Mu Tuhan, agar anak ini Tuhan bisa mengikuti lomba itu, memberikan yang terbaik, dan hasil yang terbaik Tuhan akan diterimanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Pak Teguh Tuhan, kiranya Bapak, Engkau tahu kerinduan Pak Teguh untuk mendapatkan donor. Engkau Allah sendiri yang sanggup Tuhan memberikan donor yang terbaik, yang cocok untuk kondisi Pak Teguh Tuhan.
Bahkan semuanya Tuhan akan Kau buat berhasil Bapa. Semuanya akan bisa berjalan dengan lancar Tuhan. Kalau atas seizin-Mu Tuhan, donor itu Tuhan akan bisa diperolehnya. Bahkan Kau juga berkati Tuhan kedua anaknya, mantunya, kerinduannya untuk bekerja kembali di Indonesia Tuhan. Kiranya Engkau campur tangan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk anak sehan Tuhan, kiranya semakin hari pemulihan demi pemulihan akan Kau berikan dalam diri sehan Tuhan, sehingga Tuhan keluarga ini akan merasakan, akan Kau buat tercengang Tuhan dengan setiap mukjizat yang Kau lakukan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Siska Tuhan, anak dari Pak Yusuf. Engkau sendiri yang akan campur tangan Bapa, Engkau akan melakukan yang terbaik Tuhan, sehingga Siska Tuhan akan kembali sehat dengan jalan apapun Tuhan, dengan operasi atau tidak Tuhan, tubuhnya akan sehat sempurna seperti sedia kala, bahkan Engkau akan pakai dia secara luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk semuanya Tuhan yang sudah hadir dalam doa pagi ini Tuhan, yang tidak bisa kami bawa satu persatu, kiranya Engkau Allah yang sanggup campur tangan Tuhan menjawab setiap seruan doa kami, setiap kerinduan kami, bahkan saudara-saudara kami lain yang sudah lama undur Tuhan dari saat teduh ini, kiranya Engkau Allah sendiri yang sanggup menjamah, menggerakkan hatinya untuk bangun setiap pagi untuk datang kepadamu. Terima kasih Bapak. Berkati segala aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Ana. Amin. Terima Thank you kasih Bu semua. Ana doanya. Thank you semuanya. Tuhan berkati. Besok pagi jangan lupa ya. Ya, Yang bawa besok pagi jangan makanan lupa. itu diimpor dari Turki. Dari Arab. Palestina. Salam sama Pak Daniel ya. Oh iya, makasih. Berkati Pak Ronald. Ya, Tuhan Tuhan berkati berkati. ya. Tuhan berkati. Thank you. Ya, makasih. Saya tutup ya. Terima kasih. Terus berkati. Ronald.